Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Leo, apa kabar? Kali ini saya mau nge-reading zodiak Leo, percintaannya di bulan Oktober tahun 2021 secara general seperti apa ya? Ini bisa vice versa ya Leo ya, bisa pasangan yang kedetek, bisa Leonya, bisa tepat sasaran atau resonate untuk siapapun dan tidak tepat sasaran atau tidak resonate buat siapapun. Buat yang tidak tepat sasaran berarti energinya bukan buat kalian. Mohon dimaklumin. Dimengerti ya? Kalau gitu kita bisa mulai ya, Leo. Yuk, saya shuffle dulu. Kita mulai. Oh, Leo, percintaannya di bulan Oktober tahun 2021 secara general seperti apa gambarannya? Tolong kasih gambaran bacaan yang jelas, yang sejelas-jelasnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Leo, terima kasih Leo. Oke. Oke, kita lihat ya ini baris yang pertama. Ada energi apa aja? Anggap aja orang pertama ya, kita lihat ya. Oke, yang pertama kita punya Four of Swords. Kemudian kita ada apa lagi? Kita punya ada The Fool. So what next we get it about? Kita ada Nine of Cups. So next we get it about. Kita punya, ada Nine of Swords. Sekarang baris yang kedua ya. Kita lihat. Oke, kita punya Two of Pentacles. Wait, what? We get it. Oke, kita punya Seven of Swords. Oke, di sini ada Knight of Pentacles. Oke, di sini ada Seven of Wands. Baris yang ketiga, hubungan ke depannya kita lihat ya. Oke, kita punya Three of Swords. Oke. Kita punya The Magician. Kita ada King of Cups. And what? Kita ada Four of Cups. Oke. Di bottom of the decknya ada King of Wands. Saya taruh di sini. So, kita lihat ya Leo ya. Gambarannya apa aja nih ceritanya. Bentar. Oke, bentar ya. Oke, saya ngeliat ini untuk orang yang pertama. Kayak yang ingin melepas sesuatu ya, situasi yang menyakitkan ya. Leo ya, ini bisa Leo, bisa pasangannya. Kayak apa ya, ingin mencari jalan keluar yang terbaik gitu, sudah tidak ingin terkoneksi, sudah tidak ingin yang namanya bentuk sakit hati, masih ada harapan di luar sana bahwa dia itu bisa happy, bisa bahagia. Sebuah hubungan yang dilepas, kalau menurut saya ada sesuatu yang ingin dilepas, ada pelepasan gitu ya. Terutama tentang sebuah pengkhianatan, kekecewaan, rasa sakit di sini ya. Sementara mungkin kamu berharap sama pasangan kamu, orang di sini terlalu besar harapannya, tiba-tiba kayak dikecewain gitu, kayak dikhianatin ya. Mungkin kamu ngelepas hubungan, kamu ingin cari apa ya bahasanya, keluar dari situasi, kamu ingin tenang. Kalau bahasa tidur saya ngeliatnya ingin tidur itu tidur yang pules, jangan tidur juga kayak tidur ayam gitu, benar-benar tidur tapi masih terbeban pikiran. Kalian bisa ngerasain lah kalau orang tidur dalam keadaan yang banyak beban pikiran ya. Seperti itu. Nah, kamu nih ingin melepas gitu situasinya ya. Karena kamu tuh kayak masih ada harapan, masih banyak harapan di luar sana, terutama tidak ingin terkungkung dengan rasa sakit, dengan kekecewaan, dengan sebuah pengkhianatan yang menurut kamu, dan di sini kamu ngerasain begitu begitu ngelukain di batin kamu. Ya Leo ya. Ya, kamu kayak yakin masih banyak harapan gitu. Kamu masih berhak bahagia menurut kamu. Makanya kamu tuh tidak ingin kayak terkoneksi terus, terikat terus di situasi yang menurut kamu tuh tidak bikin happy gitu. Leo ya. Orang di sini sepertinya melakukan sesuatu yang tidak bikin kamu bahagia, terutama tentang sebuah pengkhianatan. Ya. Makanya dia kayak sadar gitu.
bahwa dia tuh berhak bahagia untuk kehidupan dia, tidak harus seperti ini terus gitu. Sudah kalau misalnya emang rasa sakit ini saya harus terima, ya sudah menurut dia. Tapi saya juga istilahnya harus menentukan hidup saya bahwa saya tuh bisa bahagia di tempat lain, bisa menemukan orang lain yang bikin saya bahagia, mungkin menghargai saya seperti itu ya. Cerita sebagian di sini adalah tentang sebuah pengkhianatan dimasuki orang baru gitu. Ada sebuah pengkhianatan tentang cinta segitiga ya, sebagian Leo. Oke, yang saya lihat sekarang di orang kedua ya. Orang kedua sebenarnya kayak kalau dia tersadar bahwa dia pernah melakukan kesalahan, dan dia ini kayak bingung, ada keinginan kembali, tapi bagaimana memulainya? Karena dia sudah melakukan kesalahan, dia sudah melakukan sebuah kebohongan. Saya ngeliat tentang sebuah cerita cintanya cinta segitiga, dan orang di sini sebenarnya tidak bisa stay di satu hati, ya. Jadi memang istilahnya sudah melakukan pengkhianatan gitu. Ketika dia tersadar, ya, ketika dia ingin kembali dia bingung. Kenapa? Dia yang melakukan kesalahan, bagaimana dia bisa kembali gitu. Yang dia yakin ketika dia nanti kembali ke kamu, dia tahu banget bahwa dia bakal ditolak gitu. Ya, kayak gimana ya? Keinginan dia tuh pengen kembali pelan-pelan ngelihat situasi gitu ya. Meskipun sadar bahwa istilahnya kayaknya dia yakin banget tidak merubah keadaan apapun gitu. Mungkin ketika kamu akhirnya ingin pergi ya pergi aja gitu. Tapi dia kayak memang masih ingin kembali, ingin kayak memperbaiki hubungan, ingin kayak memperjuangkan kamu tuh tidak akan kemana-mana gitu. Ya, kayak gimana ya, kayak menunggu momen, pelan-pelan dia ingin kembali tapi situasinya nggak bisa gitu. Menurut dia juga kalau misalnya dia kembali dia tahu banget bahwa dia pasti akan ditolak nih menurut dia ya. Dia yakin banget dia tahu. Karena makanya dia bingung, gimana ya gitu. Gue sudah melakukan kesalahan dan ini fatal. Pasangan gue tuh sudah luka banget gitu, sudah benar-benar rasa sakit tuh sudah tidak ingin berharap di kamu, sudah harapan tuh dia ingin bahagia di tempat lain gitu ya. Dia tahu gitu, makanya dia bingung gini. Kalau bahasanya akhirnya orang di sini ini bisa Leo bisa pasangannya ingin kembali, ingin. Tapi gimana? Dia yang melakukan kesalahan, dia yang memasukkan orang ketiga. Ketika dia ingin kembali, dia sadar banget orang di sini sudah tidak ingin, sudah aduh, sudahlah capek gitu. Sudah. Menurut saya prinsip istilah sebuah pengkhianatan itu tidak bisa di-excuse mungkin menurut orang di sini ya. Makanya bingung gitu. Niatnya pengen kembali, niatnya, karena rasa dia juga masih ada di kamu, gitu. Tapi dia sudah melakukan kesalahan, gitu. Bahkan dia berpikir kayak pelan-pelan kali bisa ya. Tapi dia yakin kok ketika kembali dia pasti ditolak. Kayak apa ya? Menurut dia, ya, menurut keyakinan dia ketika dia kembali ini ditolak nih orang di sini nih. Orang kedua ini bisa Leo, bisa pasangannya ya. Oke, kita lihat sekarang hubungan ke depannya. Yes, about cerita tentang broken heart, ya. Seseorang yang mungkin kayak akhirnya ada penyesalan, berusaha untuk kembali, tapi sepertinya tidak bisa. Ada cerita tentang sebuah kekecewaan di sini. Karena ternyata orang di sini mungkin masih sayang, masih cinta. Bagaimana? Mungkin hubungannya sudah lama yang saya lihat ya sebagian di sini. Sudah lama sebuah hubungan yang istilahnya sudah banyak mengalami pasang surut asam garam sudah dilewatin ya. Kalau yang sudah berumah tangga di sini mungkin sudah cukup lama. Kalau yang berpacaran di sini ya mungkin juga sudah saling mengenal satu sama lain, sudah lebih dari cukup ya. Makanya saya ngeliat ada sebuah tentang kesedihan, kekecewaan, broken heart ketika dia memperjuangkan memang tidak bisa di mana dia tuh masih sayang, masih cinta di tengah bagaimanapun kayak masalah pernah ada, ya dia tuh masih cinta gitu ya. Tapi ya itu hubungannya tidak bisa kemana-mana ya. Ini saya ngeliat juga sebagian tentang seseorang yang di sini sebenarnya juga akhirnya kayak masih menyembuhkan situasi di mana dia tuh kayak terluka, masih kayak apa bahasanya gimana ya? Belum gagal, belum move on sepenuhnya, masih di situ-situ aja ya. Sementara mungkin orang di sini juga masih memiliki perasaan, sekalipun orang di sini sudah menampar ya dengan pengkhianatan, tapi perasaannya masih stuck di orang di sini. Saya ngelihat kedua-duanya jadi kayak gini, ketika yang ini pengen kembali, orang sini nih sudah yang, no gitu. Sudah enggak, itu tuh buat saya tuh pengkhianatan prinsip gitu. Nah, ketika orang yang di sini sudah tidak ingin kembali tapi perasaannya masih di orang yang di sini, sekalipun orang yang di sini menyakitin, tapi sadar atau tidak dia tuh kayak stuck di orang yang di sini, ya.
di hubungan kedepannya kedua-duanya sama. Yang satu kayak memperbaiki tentang hati yang terbelah, yang satu kayak memperbaiki, kayak bukan menyembuhkan tentang sebuah kekecewaan karena dia masih sayang tapi tidak bisa kembali, ya. Ya, ini jadi ini saya ngeliatnya ada bottom the deck-nya adalah tentang usaha. Usaha kayak satu sama lain tuh akhirnya kayak berkecamuk sama perasaan masing-masing, terutama kayak dia tuh fokus, kalau ini fokus tentang sebuah healing ya, ingin move on tapi masih di situ-situ aja, ternyata sadar atau tidak perasaan masih di sini. Orang yang di sini juga dalam artian ada kekecewaan ketika sulitnya masuk untuk kembali dengan orang yang di sini yang sudah dikhianatin gitu. Jadi seperti apa ini kalau udah seperti ini? Leo bisa pasangannya nih sesuaiin. Balik lagi sering banget saya bilang kalau misalnya memang berhubungan, ya seburuk atau seberapapun istilahnya kayak negatifnya pasangan kita, itu kan pilihan kita. Jadi kalau misalnya intinya ada hal yang negatif dan tidak bisa diselesain dengan omongan atau apapun itu, tidak bisa memperbaiki hubungan, ya diselesain gitu. Setelah itu kan kalian bisa cari lagi. Tapi yang saya lihat di sini adalah tentang sebenarnya ini adalah hubungan yang baik-baik aja karena orang di sini juga tidak yang gimana-gimana gitu. Karena memang akhirnya memang ada yang curang di sini, ada yang tidak bisa stay di satu hati. Jadi seperti ini, ya. Penyesalannya di belakang gitu, ya. Terutama orang di sini sudah tidak ingin, tapi penyesalan adanya orang di sini. Ketika kembali, perasaannya masih sayang, tapi sudah tidak bisa. Gitu ya Leo ya. Ini bisa Leo bisa pasangannya ya, disesuaikan ya. Ikhlasin aja deh kalau menurut saya. Ya, buat yang orang yang sudah melakukan kesalahan, perbaikin ke depannya tuh lebih menghargai pasangan. Kalau tuh misalnya ada jodoh yang lain, ya lebih menghargai lagi ya. Saya doain buat orang yang di sini, orang yang pertama, mudah-mudahan ketemu kebahagiaannya, ketemu dengan orang yang istilahnya mencintai seperti yang kamu mau ya. Tidak cheating lagi, justru menyembuhkan hati kamu yang terluka, yang terbelah ya. Leo ya, Leo bisa pasangannya. Mudah-mudahan kalian berdua-duanya akhirnya belajar gitu ya. Kayak ikhlas lah apa yang terjadi ternyata yang terbaik. Benar ya seperti itu ya. Kalau gitu saya akhirin ya Leo ya. Boleh di subscribe, di like, di comment, and di share. Buat teman-teman yang ingin personal reading boleh. Nomor saya ada di kontak deskripsi. Kalau misalnya slow respon mohon dimaklumin ya karena saya ada kegiatan lain. Oke. Kalau gitu saya akhirin ya Leo ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.